Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sangat berbahagia, sangat bersukacita bertemu kembali kepada seluruh sidang jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu berdoa setiap hari, setiap waktu buat seluruh sidang jemaat. Semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, tetap terpelihara sempurna, bahkan tetap perlindungan Tuhan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita buka hati bersama-sama. Kita angkat tangan, kita akan meredahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu meredahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pengurapan-Mu yang sanggup memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau berbicara setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang mengajar, mendidik, mengarahkan kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri memberikan roh hikmat, roh akal budi, roh pewahyuan Allah turun atas hamba-Mu. Setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu Tuhan mengubah keadaan kami. Yang tidak baik menjadi baik, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang kekurangan Tuhan akan berikan kelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca sama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 29 mengajar setiap kita bahwa tema hari ini adalah ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saya percaya dengan kehadiran Allah, dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, akan sanggup menolong apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kesulitan kita, mungkin pergumulan kita. Hari ini mari kita undang Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka 1 Korintus pasal 1 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus pasal 1 ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya apa? Supaya kehidupan kita tidak menyombongkan diri. Biarlah kita bermegah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan tema ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, Allah sanggup menolong saudara dan saya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, apapun masalahmu, Allah sanggup menolong saudara dan saya. Dan Tuhan ingatkan, apapun yang terjadi, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik bahwa manusia adalah makhluk terbatas. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Supaya hidup kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita bermegah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari masa ke masa Allah menghendaki supaya manusia membanggakan Allah sebagai Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dan bukan yang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita supaya kita tetap bermegah di dalam Tuhan dan kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan.
Sesuai dengan Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan, bagaimana hidup kita disukai oleh Tuhan, supaya kehidupan kita bermegah kepada Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan jelas dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kehebatannya, kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dibanggakan manusia akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik apa yang kita banggakan, apa yang menjadi kebanggaan kita akan dilenyapkan oleh Tuhan. Mencintai segala sesuatu melebihi Tuhan, itu adalah berhala, harus disingkirkan. Contohnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu mencintai suami saudara melebihi dari Tuhan, itu adalah berhala, harus disingkirkan. Tempatkan Tuhan di atas segalanya. Tempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 29. Kemegahan manusia adalah sampah di hadapan Allah. Kemegahan manusia adalah sampah di hadapan Allah. Dan membuatnya menjauh dari manusia. Bagaimana supaya kita tetap mendekat kepada Tuhan? Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena apapun yang kita miliki adalah karunia-Nya Tuhan. Apapun yang kita miliki, termasuk keluarga kita mungkin lengkap. Suami yang baik, istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang baik, yang ganteng, yang cantik. Harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, semua adalah titipan dan anugerah Tuhan. Saat manusia menyadari ia bodoh, tidak berdaya, itulah kesempatan bagi Allah untuk menyertai dan memberikan apa yang kita perlukan. Lalu saudara dan saya menyadari bahwa kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, mari kita bermegah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tempatkan Tuhan di atas segalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dibanggakan manusia tidak bernilai bagi Allah. Apa yang menjadi kebanggaan? Mungkin jabatanmu, ketenaranmu, kekayaanmu. Itu tidak bernilai bagi Allah. Itu adalah sampah. Biarlah kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Biarlah kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan bagi Allah, supaya Allah mendapat kesempatan untuk menolong dan menyalurkan berkat-Nya. Contoh pada waktu peristiwa perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Persoalan apa yang ada di dalam keluarga? Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Apapun kesulitanmu, Allah sanggup menolong saudara dan saya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu perempuan 12 tahun, dia mengalami sakit pendarahan. Dan dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mujizat Allah dinyatakan pada saat punya iman yang besar. Bukan ketakutan kita, bukan kekhawatiran kita menguasai hidup kita. Itu akan membuat penghalang mujizat yang kita alami. Tapi pada hari ini, kalau saudara menyadari kita tidak berdaya tanpa Tuhan, kita tidak sanggup tanpa Tuhan, kita banyak mengalami kegagalan tanpa Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan.
pada waktu kita terus bermegah kepada Tuhan, pada waktu kita mengandalkan Tuhan, kita ada damai sejahtera, ada kekuatan, dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan berpesan setiap kita, apapun keadaan, mari banyak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu adalah salah satu kekuatan jiwa manusia. Mungkin masalah saudara dan saya banyak, tapi pada saat engkau mengucap syukur dan memandang kebaikan Tuhan, ada kekuatan Allah mengalir. Walaupun masalah belum selesai, paling tidak kita kuat, paling tidak kita semangat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak seluruh sidang jemaat yang ada di GBI Harapan, banyaklah mengucap syukur hari-hari ini, supaya saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Orang yang banyak mengucap syukur sehat jasmani, sehat rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur adalah salah satu kita memuliakan Tuhan. Mengucap syukur adalah salah satu kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya kita mengerti bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang mengasihi Dia akan apa, saudara? Mendatangkan kebaikan. Jadi kadang-kadang masalah itu diizinkan Tuhan. Pada saat kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kita harus sabar. Saya percaya di balik persoalan Allah akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan kalau hidup kita mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan hidup kita dikuasai kekhawatiran, ketakutan yang membuat mujizat Allah terhalang. Yang terakhir, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajak seisi keluarga kita. Di balik persoalan yang terjadi atas bangsa kita, atas keluarga kita, mungkin masalah ekonomi, keuangan, anak, suami, istri, ayo ajak bergandengan tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang kehilangan hartanya, banyak orang kehilangan keluarganya yang sakit, yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur hari ini, kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengajar setiap kita ada dua hal. Mari hidup kita biarlah bermegah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, banyaklah mengucap syukur. Apapun keadaan, banyak kita mengucap syukur. Mengucap syukur adalah salah satu kita menghargai kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ajak seisi keluarga kita terus membangun mesbah keluarga. Banyak berdoa, suami istri banyak bergandengan tangan. Anak-anak kita ajak terus berdoa, suami istri ajak terus membawa mesbah keluarga Tuhan. Jangan masalah kecil dibesarkan, masalah besar dibesarin lagi. Kalau kita saling merendahkan hati di hadapan Tuhan, walaupun masalah besar jadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Itulah salah satu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan hari ini, saya mau ajak seluruh sidang jemaat, jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat segala kebenaran firman-Mu. Engkau menegur hamba-Mu, Engkau menegur kami semua, supaya hidup kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kami bermegah di dalam Tuhan. Hidup kami banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya ini semua adalah kesempatan Tuhan menolong
seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBI Harapan, menolong hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa satu persatu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai, sejahtera, sukacita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang penuh sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. GBI Harapan, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa, amin. Puji Tuhan. Dengan ini kami umumkan untuk ibadah raya tanggal 24 Mei 2020 masih tetap dilakukan di rumah masing-masing. Tetap berdoa bagi bangsa kita Indonesia agar segera diluputkan dari virus corona. Juga pemimpin tertinggi kita Presiden Jokowi dan aparat yang sampai yang terendah. Juga berdoa bagi jemaat GBI Harapan supaya Tuhan berikan kekuatan dan tetap berharap kepada Tuhan. Untuk ibadah tengah minggu masih diliburkan. Bapak Ibu menunggu konfirmasi pengumuman dari gereja GBI Harapan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dikumpulkan dan dapat juga diberikan ke gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan sumbangan sukarela atau janji iman untuk pembangunan, dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan perpuluhan, juga dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Puji Tuhan, demikian pengumuman dari GBI Harapan. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya